Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini salah satu muqaddimah yang sering dibaca oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam ketika beliau melihat sifat ahmak pada diri Nabi Musa alaihissalam. Jadi ternyata kalau kita lihat, Nabi pun punya sifat ahmak. Cuma satu manusia yang lepas dari sifat ahmak, Nabi kita Muhammad SAW. Saya coba baca tadi, panitia telepon sore saya untuk menjadi narasumber tentang ahmak. Saya buka, ternyata ahmak dari kalimat hamiko, ya. Hamiko itu jahil, bodoh, ya. Dan lawan katanya bodoh itu sebetulnya bukan mahir, bukan pintar. Dalam surah Al-Furqan itu ayat 63 mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi orang-orang yang disayangi oleh Allah itu adalah orang-orang yang berjalan dengan sifat rendah hati. Faqala lahumul jahiluna. Maka orang-orang jahil itu akan berkata kepada orang yang tadi punya sikap rendah hati, waqalu salaman. Dia akan mengatakan, tidak akan meladeni, tidak akan melayani daripada sifat orang-orang yang sombong. Maka tadi saya katakan bahwa lawan kata dari ahmak itu, ya, lawan kata dari bodoh itu sebetulnya bukan mahir, bukan pintar, tapi lawan kata dari bodoh itu adalah haunan. Haunan itu adalah orang yang punya sikap rendah hati, ya. Ini saya lihat dalam Injil Barnabas, ya, The Gospel of Barnabas, ya. Nabi Isa juga pernah mengatakan, ya, bahwasanya, ya, kenapa Ibrahim harus menyembelih Ismail? Kenapa Nabi Allah Ibrahim harus menyembelih Ismail? Karena ada sifat ahmak pada Nabi Ibrahim. Dia terlampau cinta kepada anaknya. Maka sifat ahmak tadi harus disembelih, harus dikikis, harus dibersihkan. Begitu pula yang dimiliki oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ahmak sekali terhadap anak-anaknya. 10 putra Nabi Ayub, Bapak bisa bayangkan, laki 3, laki 7, perempuan 3. Cintanya luar biasa itu Nabi Ayub terhadap anaknya, sampai Allah berikan penyakit 7 tahun. Itu semua belatung keluar dari badannya. Dan 10 anaknya itu meninggalkan beliau. Sampai istrinya meninggalkan beliau. Nabi Yakub punya sifat ahmak. Ketika dia cinta terlalu berlebihan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini makanya Pak, orang yang paling ganteng, paling cakep itu Nabi apa? Yusuf. Kalau saya dulu masih di pondok di Jawa Timur, maaf itu kalau dibacain biasanya kalau 7 bulan atau 4 bulan itu Jawa Timur biasanya dibacakan surah Maryam. Karena dulu pusatnya santet itu adanya di mana? Jawa Timur. Maka dikondisikan dengan surah Maryam. Nah kalau di Jawa Tengah itu 4 bulanan biasanya dibacakan surah Yusuf, ya. Karena dulu, maaf, ada orang Jawa Tengah di sini. Dulu orang Jawa Tengah jelek-jelek Pak, makanya dibacain surah Yusuf gitu. Bang Matani Betawi Jawa Tengah. Makanya sejak dibacakan surah Yusuf, alhamdulillah itu orang Jawa Tengah cakep-cakep Pak, ya. Sebab surah Yusuf. Nah kebetulan saya orang Betawi, ya, saya Betawi asli, ya. Dibacakan biasanya kalau Jawa Barat identik sama Betawi, nah biasanya dibacakan surah Luqman. Kenapa Luqman? Karena Jawa Barat identik sama Betawi, Betawi badar-badar sama orang tuanya, ya. Makanya dibacakan surah apa tadi? Luqman, dikondisikan. Jadi kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam Pak, tuh Nabi Yakub cintanya luar biasa kepada Nabi Yusuf. Di antara saudaranya yang 11.
Sampai dalam satu mimpinya Nabi Yusuf pernah mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsya wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah ini biasanya dulu saya masih ingat, masih muda, dijadiin amalan itu. Kalau cinta sama cewek dibaca itu aja gitu ya kan. Sama kayak sumum bukmun umyun. Ada razia tuh kita baca itu. Saya pernah pulang ceramah dari komplek wali kota. Kebetulan ada razia. Makanya dulu guru saya ngajarin baca itu 7 kali. Alhamdulillah saya baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Alhamdulillah ketangkep juga saya ya. Ya ahmak juga kita. Polisi kita sumpahin tadi ya. Udah nggak bener kita ya kan. Jadi kiai juga bisa ahmak gitu ya kan. Kalau nabi saja bisa ahmak, ya kiai juga bisa ahmak. Tadi betul apa yang dikatakan oleh abang kita ini luar biasa. Jangan kita mengahmakkan orang lain, diri kita sudah menjadi ahmak. Pandir, bodoh, ya, jahil, murokab kalau bahasa Arab. Jadi kalau sudah jahil, tambah jahil sambil ngayun anak, Pak. Itu kain angkin sering diikat di apa? Pintu ya. Sambil baca sholawat orang dulu. Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari khatimir rusul syafi'il anam badrit tamam nuril qamar. Udah 1 jam tuh anak belum tidur, mulai jengkel maknya. Sholli wa sallim ya Rabb ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah selawatnya selesai, itu anak lagi melintir jatuh. Kenapa? Kedahsyatan selawat. Saya langsung nyambung gini. Tema ahmak itu jangan sampai terpeleset menjadi situasi mentertawakan orang bodoh. Juga tidak kita rayakan kebodohan orang itu. Kita bukan lalat yang menikmati borok kan gitu. Satu, artinya kita tetap punya husnudzon dan kearifan, karena ada prosentase dari al-humku itu, jadi keahmakan itu yang memang alamiah sifatnya. Cuman dia disuburkan oleh situasi-situasi di mana pemilik modal dan penguasa politik memanfaatkan, memobilisasi dan menunggangi kebodohan orang. Mengenai ahmak itu ranahnya, perspektifnya seluas apa, Ustadz tadi pasti sudah menjelaskan. Ada yadri, la yadri, wala yadri, annahu la yadri. Ada jahil, murokab, fatrukhu dan lain sebagainya, ya sudah lengkap. Tapi gini, tolong nanti Pak Wijayanto juga mencatat. Ini jangan berhenti pada individu. Jadi ahmak itu kan subjeknya. Orang ahmak yang pertama disebut oleh Isa ibnu Maryam, oleh Nabi Isa, oleh Yesus Kristus. Kemudian disebut oleh banyak ulama-ulama, termasuk oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah juga, misalnya ada satu peristiwa di mana ada sekelompok orang memuji-muji tokoh yang ahli ibadah atau gejala-gejala masyarakat yang rajin ke majelis taklim, selawatan 10.000 orang, memenuhi jalan dengan motornya dan lain sebagainya. Itu dipuji-puji oleh sejumlah orang di depan Rasulullah. Rasulullah menanyakan, akal mereka digunakan apa tidak? Kata Rasulullah. Terus orang yang memuji-muji ini balik tanya, lu Rasulullah, ini kami sedang mengagumi orang-orang yang ahli ibadah, yang luar biasa anunya, apa namanya, ghirah ibadahnya, kok yang ditanyakan malah akalnya. Terus Rasulullah mengatakan, orang-orang yang nanti memiliki pintu untuk berdekatan dengan Allah adalah orang-orang yang benar menggunakan akalnya, kan gitu. Jadi ternyata akal ini memang kunci dari kemanusiaan. Ini feedback sedikit ya, setback sedikit tentang akal kan sudah diketahui bersama oleh jamaah KC ya.
Akal sama otak tidak persis sama. Ayam juga punya otak, kambing juga punya otak, tapi mereka tidak bisa berpikir. Akal adalah ketika otak mendapatkan sentuhan irodah Allah, sentuhan ilmu Allah, yang peristiwa materialnya mungkin berupa gelombang atau magnet dari Allah ke ubun-ubun manusia, ke kepala manusia. Maka terjadilah otak yang bisa berpikir, dan itu yang disebut akal. Nah, di Indonesia akal ini tidak berkembang karena sejak awal dia sudah diyahudikan. Mohon maaf ini. Diyahudikan itu maksudnya sudah dibalik maknanya. Jadi kata akal itu kan yang terbaik. Tandanya dia bukan kambing karena dia akal. Itulah manusia. Jadi Anda mau sholat sehari 1000 kali, tapi kalau Anda tidak menggunakan akal, maka indikator kemanusiaan Anda tetap tidak ada. Jadi akal ini yang membuat manusia adalah manusia. Kalau kambing hanya hewan yang berotak, tapi kalau manusia adalah makhluk yang berakal. Karena akal itu komposisi antara hardware otak itu dengan gelombang, itu seperti CPU tapi ada softwarenya gitu loh. Udah diinstal entah Windows 81 atau Mavericks Mac gitu, 1091 atau apa, terus diisi aplikasi-aplikasi macam-macam sehingga sukar kita membuka findernya karena saking canggihnya setelah ditinggal oleh Steve Jobs. Nah, ini bagi yang barusan install tahu kan gitu ya. Jadi jangan terlalu merendahkan saya soal teknologi juga. Tuh. Kalau hardware doang kan dia belum komputer, tapi software doang juga hantu kan gitu. Jadi hardware dan software itu berkomposisi dan itu yang disebut akal. Maka kunci kesehatan di dalam Ma'iyah adalah jangan pernah menggunakan akal secara tidak tepat atau secara tidak jujur. Kalau 5 jangan pernah dibilang 6, kalau iya jangan pernah dibilang tidak, karena dia akan mempersulit susunan urat saraf di dalam otakmu. Kalau terjadi disorganisasi susunan saraf di dalam otakmu, maka dia juga kehilangan organisasi perintahnya, kehilangan kepemerintahannya, governance-nya itu menjadi kacau, sehingga ketika dia memberi instruksi kepada jantung, kepada ginjal, kepada paru-paru, kepada darah dan lain sebagainya, kepada kencing, kepada beol, dia menjadi kacau juga. Sehingga sakitlah orang dan penuhlah rumah sakit karena asal-usulnya adalah berpikir yang tidak jujur. Jujur itu artinya 5 menjadi 5 aksen gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia kata akal itu justru adalah yang paling buruk. Jadi orang yang paling merusak negara adalah yang ngakalin, orang ngakalin rakyat dan lain sebagainya. Nanti kita hubungkan sama Ahmad. Jadi seharusnya mengakali adalah kata yang terbaik, Pak Wijayanto. Mengakali adalah memperlakukan segala sesuatu dengan fungsi akal. That is mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali artinya mencurangi, membodohi, memperdaya, menyiasati dan lain sebagainya. Padahal mengakali kan yang terbaik. Misalnya Anda melihat tanah, kamu akali tanah sehingga menjadi batu bata. Kan begitu. Kamu melihat batu bata, kamu akali sehingga menjadi tembok. Kamu akali petir sehingga kamu jadikan listrik dengan satu proses teknologi, yaitu namanya mengakali. Jadi hidup itu yang terpenting mengakali, tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa dijadikan idiomatik karena ngakali itu sudah sangat negatif, sehingga selama kita hidup sebagai manusia Indonesia, kita belum pernah bekerja sebagai manusia. Karena pekerjaan utama yaitu mengakali, yakil, dalam bahasa Arabnya yakil, afala ta'kilun. Ya toh? Afala tatafakkarun, itu fungsinya. Jadi kata afala ta'kilun dari Al-Quran diterjemahkan bagaimana itu Pak Wijayanto di Depak?
Berpikir toh dalam bahasa Indonesia dia bukan dibelokkan, diaplikasikan ke level aplikatif, bukan level substantif. Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia, apakah kamu tidak mengakali? Tidak ada. Karena kata mengakali sudah direkrut dan sudah ditahan, sudah dipenjarakan jam 7 sore tadi. Itu ceritanya. Enggak tahu saya. Saya tahunya kata akal itu sudah dipenjarakan dan yang di luar sudah bukan akal lagi kan begitu. Ini saya nggak ada hubungan sama Anas. Anis mungkin, Anus juga mungkin. Oke, saya kembali ke pohonnya, yaitu apa namanya, tanda-tanda kemanusiaan. Nah, ahmak adalah fungsi terendah dari eksistensi akal di dalam struktur kejiwaan manusia. Kira-kira gitu ya. Jadi semakin rendah fungsi akalnya, semakin dia tinggi kadar keahmakannya, kira-kira gitu. Misalnya Anda datang ke bank atau Anda naik pesawat, terus pesawatnya delay kayak saya tadi 3 jam. Terus begitu saya tanya ke counter, dia duluan tanya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Loh, kamu enggak perlu bantu saya, kamu tuh kerjakan tugasmu. Kalau pesawat bilangnya jam 17.40 ya jam 17.40. Kalau jam 17.40 tidak boarding, kamu umumkan. Kamu enggak perlu bantu saya. Kan selalu kalau Anda ke bank kemana kan can I help you? Loh, aku gak butuh bantuanmu, Dul. Kamu bantu apa sama saya? Oh, saya yang masukin duit ke kamu, kok kamu mau bantu saya? Ini kan idiom ahmak dalam perusahaan-perusahaan. Kok can I help you? Help ndasmu, help apa? Lakukan tugasmu dengan baik. Itu pun tidak menolong saya. Itu memang tugasmu. Apa terus kamu menghadap Tuhan, ya Allah, apa yang bisa aku tolong? Sholat. Loh, rumangsamu sholat ini nolong Gusti Allah atau ya apa? Kamu tidak sholat, Tuhan tidak paten. Kamu tidak masuk Islam, Tuhan tidak nangis. Nabi Muhammad tidak akan mengejar-ngejar kamu. Kamu tanggung jawab dengan dirimu sendiri gitu. Jadi maksud saya tadi, ahmak itu jangan hanya dilihat pada individu manusia, tapi pada unsurnya juga yang teraplikasi ke berbagai hal. Misalnya sekarang dari 3 unsur, Bang Matar, misalnya tadi yang sudah disimpulkan apa? Pertama, ahmak adalah orang yang sudah mandek, tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diajak mikir, tidak bisa diajak rembuk. Jadi dia sudah, sekarang kan kalau di masa kapitalisme, industri dan teknologi kan orang dihina karena sudah jadi robot dia. Saya bilang robot bagus. Ini mending kalau robot itu kan on off. Suruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh ngambil tuh robot. Begitu dia disuruh ngambil, dia nggak ngambil, dia diservis. Ini ndak. Robot apa? Diongkon rono runu. Diongkon memimpin negara nyolong. Mending robot toh. Jadi mending kita mempekerjakan robot. Kan lebih bagus presiden robot daripada SBY. Kalau robot kan pasti. Kalau robot kan pasti, database-nya jelas, remote-nya juga tercatat. Kalau robot yang bukan robot, kalau manusia campur dan syubhat antara manusia dengan robot kan sukar. Benar apa tidak Denny mengantarkan ke Cikias? Kan nggak bisa dibuktikan. Kan begitu, menteri siapa saja yang datang. Kalau sampai saya mengantarkan, ambil semua harta benda saya. Lho ngono ya. Aku ya tahu ngono-ngono iku. Maksudku ya aku tahu dinyek. Aku iki mlebu UGM dinyek tok. Jadi teman-teman saya itu tidak ada yang percaya saya bisa masuk UGM. Jadi saya itu tes ke UGM itu dalam rangka membuktikan ke teman-teman itu. Kurang ajar arek-arek ini.
Mentang-mentang aku sekolah gak tahu lulus. Jadi selama 3 tahun itu sekolah itu cuma 1 buku itu tok. Halaman depan kimia, halaman belakang goniometri, halaman kedua tarikh Islam, halaman ketiga tak wola balik ini, terus tak lipet, tak gulung, taruh di dalamnya. Dan mesti salah, ngerjakan mesti salah. Jadi saya, itu juga satu anomali lah. Saya lulus itu sebuah kecelakaan, karena kalau saya tidak diluluskan itu lebih mencelakakan lagi kan gitu kan. Jadi mending saya lulus, dirapatkan oleh guru daripada kita susah 1 tahun lagi, mending lulus saja anak ini. Itu ceritanya. Saya tuh dengar sendiri rapatnya, tak intip balik. Dan tidak ada yang bantah. Itu kepala sekolah Pak Giarso ya orang bantah. Pak Giarso yang ngomong ini kok saya lihat kok bapak repot semua sama anak ini gitu ya. Sudahlah diluluskan saja. Ki ora ono sing bantah. Ya setuju Pak, setuju. Jadi sekarang tahu caranya lulus ya. Gitu. Tahu ya. Oke, saya kembalikan ke Ahmad. Jadi misalnya orang yang sudah gini loh, Mas, kalau Anda ini kalau segmentatifnya bisa kita sebut hostage syndrome. Jadi sindrom orang yang disandera. Jadi misalnya saya pukul Pak Wijayanto, maka dia tersandera oleh ketakutan kepada saya, kan gitu ya. Sehingga dia setiap kali mengambil keputusan keluar dari rumah itu dia selalu cari jalan yang kira-kira nggak ketemu saya. Jadi dia hidupnya sangat terikat oleh ketakutannya terhadap saya, gitu ya. Sudah cukup seminggu itu dia sudah tidak bisa ketemu saya, dan tiba-tiba kok sudah menghindar saya, kok malah ketemu saya di warung soto. Duh, ketakutan luar biasa. Loh, kok ternyata saya kok nggak apa-apa, nggak nempeleng dia lagi. Dia tak kabari tau, belum malah gitu. Terus dia kesimpulan ternyata Cak Nun orang baik, ya dah? Dia mulai merasa saya orang baik karena mestinya nempeleng kok nggak nempeleng. Padahal takin saya sudah jelas nempeleng. Jadi saya orang buruk kan? Saya kan jelek sama dia, tapi begitu dia sekali saya tidak menempeleng dia, saya disebut baik. Dan ketika besoknya malah tok kowe gelem ora kowe ceramah ning angkatan udara gitu. Loh, Cak Nun ternyata orang mulia ya. Jadi nilai saya tambah terus di depan dia, ngerti nggak Mas? Ketika saya ditempeleng orang, dia belain saya. Karena dia sudah punya kesimpulan bahwa saya orang baik. Jadi kalau anak Anda diculik orang, itu nanti kan dia ketakutan. Tapi kok ternyata ketika dia mau kencing, dia diantarkan kencing oleh yang bertugas. Ketika dia butuh minum, dia dibeliin minum. Ketika mau makan, dia dikasih makan. Terus hari kedua dia berpikir, ternyata orang ini baik ya. Itu kan? Hari ketiga baiknya tambah, hari keempat dia mulai simpati bener nih sama petugas penyandera, dan dapat seminggu dia cinta bener nih sama orang. Ini orang tiap hari loh melayani saya, kan gitu. Akhirnya ketika orang itu ditangkap, si anak yang diculik itu membela si penculik itu di depan polisi. Itulah situasi manusia. Nah, karena Anda datang ke KJ ini kan berarti Anda bukan anak kecil yang ahmak itu. Anda tidak tersandera oleh keadaan-keadaan. Anda tidak tersandera oleh pemerintahan yang buruk, Anda tidak tersandera oleh sistem yang salah dan lain sebagainya. Anda tetap punya pemberontakan yang objektif, yang rasional, yang intelektual terhadap keadaan apa adanya. Anda tidak secara psikologis menjadi terkena hostage syndrome tadi. Kalau dalam kasus yang lebih sederhana, Tarsan lah. Itu sindrom Tarsan itu maksudnya, sudahlah, manusia itu siapa bilang harus makan cheeseburger atau harus makan tempe penyet. Kalau kamu taruh dia di hutan sama ketek, ya dia berperilaku ketek dan dia lama-lama yakin dia ketek. Kan begitu. Ini saya kembali ke teori lama dulu, karena orang Indonesia itu dulu kan saya bilang ibaratnya punya hak roti tapi dikasih tai. Tapi karena orang Indonesia hebat, dia karena tiap hari harus makan tai, dia terus ada psychological survival. Dia melakukan pemberontakan psikologis, bagaimana caranya supaya tai ini tetap enak seperti roti, kan gitu. Dan lakunya berhasil toh, orang Indonesia berhasil toh.
sesusah-susahnya hidup di Indonesia, dia tetap bisa menemukan enaknya, kan gitu. Nanti anaknya si orang yang si rakyat yang bisa merasakan tai sebagai seakan-akan roti tadi, apa namanya, anaknya sudah berbeda. Dia sudah tidak tahu bedanya roti sama tai, karena dia tiap hari ikut makan tai. Dia cuma dengar-dengar ada roti, lama-lama dia juga lama-lama bingung dia ini roti apa tai kan gitu. Nah cucunya itu dia sudah nggak ngerti roti, nggak ngerti tai, ngertinya roti. Jadi kayak ono tai lentung, saking niki roti nopo niki gitu. Nah kita ini potensial sudah seperti itu. Kita ini sudah menganggap apa saja sudah mbok kue dijak ngene. Kembali ke lab roti tau gue. Udah, pokoknya Anda nonton TV tiap hari itu roti kan begitu. Begitu masuk TV roti udah. Kan begitu. Sehingga Anda bisa ketawa beneran. Dan kita yang bener-bener tahu roti bedanya dengan tai itu bingung. Kok iso yo taek dimut-mut kayak ngene gitu loh. Bingung kita. Iku jelas taek dimut di ngom gitu. Kok iso ya arek-arek itu. Jadi kita jadi kesepian sendiri gitu loh. Gitu loh teman-teman sekalian. Ini ya. Jadi ini namanya sindrom apa? Hostage syndrome tadi atau Tarzan syndrome. Jadi Tarzan kalau Anda sejak kecil Anda disuruh ngemut kulit kayu ya. Jangan lupa kulit kayu akan saling beradaptasi dengan mulut Anda dan mungkin kesehatan Anda. Sehingga nanti Anda kalau tidak makan kulit kayu tidak enak. Bahkan mungkin sehatnya kalau ada kulit kayu. Gitu loh. Ini kan proses keahmakan, proses untuk menyempit menjadi hidup dalam satu fenomena. Maka kalau orang sudah ngulum kulit kayu sepanjang hidup atau 30 tahun, 40 tahun, dia tidak mengenal lagi yang lain. Dia tidak percaya dibilangin bahwa itu kulit kayu, masa kamu kulum. Coba kamu ngomong sama Tarzan. Coba kalau ketemu Tarzan ngomong, loh manusia kok gondal gandul di alat. Gitu kan? Manusia kok pencolotan kayak ketek. Coba ngomong gitu sama Tarzan. Marah Tarzannya. Ya enggak, ya gini ini manusia, kan gitu dia. Nah di Indonesia kita sudah ditarsankan luar biasa. Nah tinggal kita cari. Jadi di luar soal ahmak ada keahmakan. Teorinya tadi pertama tidak bisa menerima pendapat lain. Bahasa tidak bisa menerima itu harga mati. Iya tak? Iya tak? Jadi kalau ada kata harga mati pasti lahir dari ahmak. Yang harga mati dalam hidup ini cuma Al-Quran. Everything from Allah itu harga mati. Tapi dari Rasulullah pun tidak harga mati, karena Rasulullah mengatakan antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Jangankan kok dari saya, jangankan kok dari Ustadz, dari Rasulullah aja tidak ada harga mati. Kalau ada harga mati dalam kandungan hadis, itu berarti adalah Al-Quran. Substansialnya, meskipun materialnya hadis, tapi kebenaran esensialnya dari Al-Quran. Itu teman-teman sekalian. Jadi pertama tidak bisa menerima pendapat. Nah sekarang tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa didiskusi. Itu Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kalau ini sudah syirik. Yoga itu syirik. Ini saya kasih contoh dikit aja. Tak kasih contoh dikit ya. Anda orang Jogja toh. Siapa yang gambar Pangeran Diponegoro pakai serban terus gamis putih itu sopo piye? Siapa yang gambar? Dan semua orang di Indonesia nganggepnya Pangeran Diponegoro itu begitu itu. Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah ahli sejarah mempertanyakan ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Diponegoro berpakaian seperti itu? Sampai di keping mata uang pun begitu dia. Sehingga nggo Slembang Pangeran Opik Diponegoro. Siapa ini dulu, siapa yang bilang Pangeran Diponegoro pakai serban itu? Siapa? Saya ingin ada ahli sejarah membuktikan itu.
Sebagaimana saya akan bisa membuktikan pakaiannya Diponegoro tak bawa ke sini besok. Fakta material sejarah. Sopo sing ngarani pakaian Diponegoro nganggo juaran terus kaine ngene-ngene. Terus pedangnya seret. Sopo sing ngarang iki biyen sopo? Dan tidak ada orang menanyakan itu. Kalau kita tidak pernah menanyakan itu berarti kita ahmak. Karena kita sudah tidak bisa berpikir yang lain. Kecuali Pangeran Diponegoro adalah tokoh berserban putih, kudanya juga putih. Sing ngarani ku sopo? Atas bahan yang mana, atas fakta yang mana? Ini baru Diponegoro loh. Belum saya sebut yang lainnya loh. Ketika sang kiai mau dibikin film Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kan dimintai, sebenarnya aslinya toh saya dimintai tolong sama Yai Mukhid Muzadi, itu orang KNO tertua sekarang, yaitu kakaknya Pak Hasyim Muzadi. Cak, tolong jangan sampai ada film tentang Hadratus Syekh, karena beliau ini murid langsungnya Mbah Hasyim. Opo Mbah, opo Pak Mukhid, Pak Mukhid opo saya bilang gitu. Yo gak akeh-akeh lah Cak, tak kei luru ya sampean. Mosok ono se film iso menggambarkan tokoh yang sebenarnya kalau tidak melalui penelitian yang benar-benar tertib dan jujur. Nomor 2 aku takon Cak, sopo sing ngeruh tinggi badannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh Nabi Muhammad diperankan oleh Arupalaka gawede ngono iku. Apa Yesus diperankan oleh Adirai? Yesusnya itu kecil, kurus, lembut gitu ya. Diperankan oleh Adirai. Penting nggak itu Mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. Ayo, gak paten-patenan arek-arek ini. Penting apa enggak itu? Lah sekarang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tinggi badannya berapa? Kulitnya itu coklat, apa kuning, apa kehitam-hitaman? Oh, nggak ada yang tahu loh. Nggak tanya lagi. Nggak tanya. Oke, saya tidak akan perpanjang soal film, tidak apa-apa nanti teman-teman film jadi tidak enak. Tapi intinya itu gini loh teman-teman, kita tuh mbok jangan terlalu kerasan bersalah paham kepada sesuatu, apalagi tokoh sejarah. Gitu loh. Yang bilang Gajah Mada gawede, iku sopo iku biyen, Gajahnya gede ya. Kenapa teman-teman sekalian yang dipilih menjadi Gajah Mada kok patung di Trowulan yang... Karena apa? Karena pandangan sejarawan modern adalah pandangan manusia materialis. Kenapa manusia materialis? Gini loh. Kan kita pernah kasih, Sabrang pernah kasih teori. Islam abad 8 tidak diterima meskipun sudah datang ke sini karena yang bawa pedagang. Dalam aspirasi masyarakat tradisional kita selama puluhan abad, yang tertinggi adalah Brahmana, rohaniawan, baru kesatria, gitu, baru cendekiawan, baru pendekar, gitu kan, baru sudra itu ya pedagang segala macam itu. Nah yang bawa pedagang, saudagar tidak diterima oleh orang Islam, orang Indonesia, orang Jawa waktu itu di Pulau Jawa lah. Tapi ketika yang datang bahwa Islam adalah kaum Brahmana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai kelak ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam arti mereka itu kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan? Kalau di dalam apa namanya? Kalau di dalam kreativitas budaya namanya panembahan, begawan, pokoknya yang substansinya rohani. Maka dipercaya karena memang yang bawa adalah orang yang tertinggi derajatnya menurut
pandangan masyarakat. Nah, ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC, cara berpikir kita terbalik. Yang tertinggi adalah orang kaya, yaitu saudagar. Baru di bawahnya orang berkuasa, di bawahnya lagi orang kuat, preman, yang bisa 1000 orang di jalanan tanpa helm, itu kan kekuatan. Kan begitu kan? Baru orang pinter. Nah, orang pinter ini mengabdi rame-rame. Kalau sudah pergantian kabinet, UGM ngambil departemen apa, pokoknya pokoknya nek wis iki dadi menteri engko wis kiwa tengene kabeh nek gak UNER ya ITS, terus engko sapa dirjene ya sapa, pokoknya orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat, orang kuasa, dan orang kaya. Yang terbawah adalah rohaniawan Wijayanto, ya Matar, ya mulane omah gak duwe-duwe sampai saiki, ya didol ya gak payu-payu, ya jenenge namanya juga rohaniawan, itu loh. Nah, sejarawan modern itu berpikirnya berpikir saudagar, berpikir material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa, dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan. Terus didoloi rai sing kawedhe serem lah, itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus. Kalau di wayang, Anda lihat nanti cari wayang Begawan Abioso, itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja aja? Wong dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun. Ini Sunan Kalijogo rodo-rodo kaya aku lah. Cok muring-muring lah. Melu Cak. Ya guyon tapi ya temenan. Melu aku. Amin apa ne amin. Amin wis ndek Freeport saya. Sing kok guyu raimu dhewe lho ya. Oke, jadi maksud saya itu juga unsur keahmakan. Segala sesuatu yang dianggap harga mati tidak boleh dirubah, itu ahmakan. Jadi itu jadi apakah produk hukum, undang-undang, konstitusi, aturan pemerintah, cara berpikir, Anda temukan ahmaknya, gitu Ustaz ya. Anda temukan ahmaknya. Demokrasi Indonesia ini ahmak. Sudah jelas mencelakakan berkali-kali. Terus kita pakai. Sudah jelas. Parpol itu kerjanya sudah jelas. Sehari-hari Anda merasakannya sendiri. Tapi terus kita pakai. Apa itu kalau bukan? Ismuhu ahmaq. Nek di Quran semua Ahmad, ya. Maksud saya kita tetap harus terbuka, tetap harus yughayyiru ma bi anfusihim, itu terus menerus. Maka sebelum Pak Wijayanto saya ingin nambah dikit. Maka tolong Anda semua juga berpikir berani berubah. Berani memimpikan perubahan sedahsyat-dahsyatnya, kecuali yang sudah baku dari Allah. Misalnya Al-Quran. Tapi kalau yang lainnya boleh Anda mimpikan untuk berubah. Maka saya ingin ngomong sederhana. Sederhana. 2014 itu nomor satu apa? Yang kira-kira paling sibuk itu apa? Apa Mas? 2014 ini tahun apa Mas? Tahun politik, pergantian kekuasaan, pergantian presiden. Dan seluruh energi, keuangan, hati, pikiran dikerahkan ke situ, betul enggak?
Saya ingin katakan sama Anda ini, saya tidak akan buka rahasia, tapi saya harus bukakan pintu rahasia. Enggak, pintunya toh. Anda masuk apa tidak, monggo. Loh, Anda masa enggak ngerti bedanya pintu sama ruangan? Masa saya harus mengulang lagi cerita mengenai babul ilmi wa madinatul ilmi? Ingat ceritanya toh? Bagi yang Ma'iyah semester 6 sudah tahu lah. Jadi Rasulullah ini saya ulang lagi untuk yang mahasiswa baru ya. Jadi Rasulullah ini kalau gini nih, kumpul-kumpul majelisan begini nih, yang sebelah kanannya itu selalu Sayyidina Ali menantunya. Jadi Ali itu duluan cepet-cepet duduk sebelah kanannya. Nanti baru kirinya siapa, sananya siapa. Baru Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Pertimbangannya medis. Karena beberapa sahabat ini perokok. Waktu itu belum ada filter, belum ada jarum, belum ada. Tapi akar-akaran tertentu yang kan ada yang cuma dipakai untuk siwak, ada yang dimut, minang, ya, ada yang diisep-isep. Ya. Terus ada yang dibakar. Nah, asapnya ini menurut Ali ini bisa ganggu Rasulullah ini. Apalagi kalau kan di sana padang pasir, angin kayak begitu. Jadi kenapa Ali selalu di sebelah kanannya? Karena ruangannya itu kena anginnya dari sebelah sana. Jadi nanti kalau yang di sininya itu ngerokok, Rasulullah mesti kena terus. Perokok negatif, perokok pasif lebih bahaya dari perokok aktif. Makanya jadilah perokok. Wong sudah jelas perokok. Piye to iki cara berpikir iki? Ya wis ngono Cak, bener. Wis bener iki. Lu kan jelas tuh rumus medisnya, perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Maka pilihlah yang baik, yang lebih baik, kan begitu. Piye to ya dimaksud iki Jan? Loh, masa surga itu sudah pasti enak, tapi kalau neraka pasti tidak enak. Terus maka pilihlah neraka. Masa ngono? Ahmak kuwi jenenge. Ora tak terus ki ndak nesu pemilik-pemilik modal yang sudah membayar MUI segala macam. Andaikan apa tadi? Rasulullah ya. Nah, tapi Rasulullah kan juga manusia yang penuh toleransi, tau? Nggak enak dong dia dilindung-lindungi kayak gitu, terus apalagi menantunya sendiri. Jadi kan dia harus berbagi rasa secara demokratis. Jadi dia juga nggak enak sama Abu Bakar, Umar dan para perokok yang lainnya, sehingga dia ingin membayar itu secara psikologis untuk menunjukkan kepada jamaah bahwa saya kan juga tidak seneng-seneng amat dilindungi Ali seperti itu, sehingga saya juga harus sedikit melonjo Ali lah supaya ada keseimbangan psikologis dalam forum. Maka di tengah-tengah pengajian Rasulullah mengatakan, para jamaah sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah bicara dari bumi sampai langit, dari laut sampai gunung, kita sudah berbicara dari dunia sampai akhirat. Tapi tolong jangan lupa melihat yang dekat-dekat di tengah kita. Saya ingin Anda semua mengamati bahwa orang yang paling rakus di majelis kita adalah yang sebelah kanan saya. Bingung orang, kalau tidak percaya lihat. Jadi ternyata Rasulullah itu kalau makan kurma, itu bijinya ditaruh di depan Ali. Kacang gitu, kulitnya depan Ali gini. Jadi nggone Ali numpuk ini. Di depan Rasulullah tidak ada. Karena Ali, maka Ali ada tanda-tanda dia rakus. Makan kacang segitu banyak, kurma segitu banyak. Lihatlah bahwa yang paling rakus adalah yang sebelah kanan saya. Ali kan intelektual nomor 1. Dahsyat, dia profesor, doktor 10 kali lipat. Terus Ali tersenyum. Saya kira sangat benar yang disabdakan oleh Rasulullah.
saya harus akui dengan terus terang bahwa yang paling rakus adalah saya pada malam hari ini. Tetapi kalau Anda ingin meningkatkan ilmu Anda, ada yang lebih rakus dari saya, yang memakan kacang dengan kulitnya sekalian dan memakan kurma dengan bijinya sekalian, sehingga di depannya tidak ada sisanya sama sekali. Nah, itu Ali. Top kan? Lihatlah kalau tidak percaya, di depan Rasulullah tidak ada apa-apa. Ya, tidak lebih rakus daripada yang ada kacangnya. Coba, dahsyat kan? Nah, terus Rasulullah balas lagi, saudara-saudaraku kaum muslimin, engkau dengarkan dan saksikan sendiri betapa cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau mencari ilmu dalam kehidupan ini, mencari hikmah, mencari segala sesuatu yang bisa mendekatkanmu kepada Allah, masukilah lewat Ali, karena Ali adalah pintunya ilmu. Ali bin Abi Thalib adalah babul ilmi. Itu kata Rasulullah. Maka sejak itu terus nanti ada yayasan babul ilmi, dituduh si A, gitu, kayak gitu kan, karena dari Ali, meskipun gelar itu dari Rasulullah, babul ilmi. Ali juga tidak begitu saja dia. Emang kalau orang hebat itu emang kerasan dipuji-puji. Maka Ali juga tidak kerasan. Saudara-saudara, jangan terjebak oleh pujian itu, kata Ali. Kalau engkau memasuki sebuah pintu, kemanakah? Kecuali memasuki ruang atau kota raya ilmu pengetahuan. Aku cuman pintunya. Tapi kalau engkau ingin memasuki kota raya ilmu pengetahuan, beliau adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ceritanya babul ilmi kalau madinatul ilmi. Jadi beda ya Mbak ya, pintu ilmu sama kota ruang ilmu beda. Jadi ini saya